General Conference tentang klarifikasi statement yang dibuat bahwa dia tidak melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Buat saya, klarifikasi itu dibuat dia sebagai bagian dari runutan hal yang memang dia lakukan sebelumnya, karena memang rencana yang dia sudah lakukan, sensasi yang sudah dia buat, dan seru kan kalau kita dibuat klarifikasinya. Bukankah itu yang memang terjadi selama ini? Kalau seseorang itu buat heboh kemudian buat klarifikasi, kan gitu. Jadi buat saya ini adalah bagian dari rentetan proses yang memang sudah bisa diprediksi sih gitu. Nah, apakah ini kemudian sebagai sesuatu yang sifatnya memang edukasi? Jawabannya bisa jadi, tapi pertanyaannya, kenapa Lutfi tidak melakukan edukasi tentang anjrit, anjrot, dan an-an yang lainnya? Kenapa cuman itu? Kenapa nggak membuat edukasi tentang cebong, kampret, kadrun, ataupun apapun itu yang kemudian melabelkan seseorang atau sebuah kelompok dengan sebuah hal yang merendahkan martabat? Kalau itu disebut-sebut terus oleh dia, kenapa tidak dilakukan terhadap yang lain? Kenapa justru cuma yang anjay ini aja gitu loh? Atau karena memang lagi naik daun, terus untuk nempel jadi ikutan naik, maka dibahas kan seru? Apakah cuma itu? Itu kan pertanyaan yang sebetulnya menggelitik kalau buat saya gitu ya. Oke. Terus juga Mas, itu saat dia meminta maaf, apa sih Mas lihat dari wajahnya sendiri? Ada beberapa aspek terhadap permohonan maaf Lutfi. Gini ya, saya klarifikasi dulu. Saya klarifikasi duluan nih gitu ya. Saya garis bawahi duluan. Permintaan maaf itu adalah sesuatu yang bagus kalau diucapkan, disampaikan dengan tulus, bukan bagian dari sebuah strategi, bukan bagian dari sebuah pembenaran diri. Kenapa saya katakan demikian? Coba perhatikan kata-katanya Lutfi ketika dibilang satu. Beberapa kali Lutfi mengatakan sejujurnya, ya, sejujurnya saya melakukan ini dengan itikat baik. Kalau kita bicara orang di depan kita dan jujur dan beritikat baik, sebetulnya nggak perlu diucapkan dengan kata-kata, kita bisa ngerasain kok. Itu satu. Kenapa Lutfi perlu mengucapkannya berulang-ulang? Ya. Yang kedua, permohonan maaf itu karena misalnya saya minta maaf, saya menyadari bahwa saya salah, saya minta maaf. Cara Lutfi di dalam meminta maaf, dan ini buat semuanya, kalau Anda meminta maaf, kalau kalian minta maaf, kalau saya minta maaf, itu nggak perlu pakai kata-kata gini. Kalau jika saya salah, gitu, itu kan berarti saya yang bilang minta maaf, itu kan nggak ngaku salah gitu loh. Buat saya ini lucu gitu permintaan maafnya, bukan sebuah permintaan maaf yang beneran tulus. Karena sekali lagi masih katakan apabila saya salah. Loh, artinya apa? Saya merasa nggak salah. Kalau kamu ngerasa salah, ya udah saya minta maaf kan gitu. Permintaan maaf adalah saya salah karena menimbulkan polemik, saya minta maaf. Itu permintaan maaf. Dan kemudian ketika dibahas, seharusnya netizen itu lebih smart gitu. Wow, seharusnya netizen smart. Netizen itu ada yang memang smart, ada yang memang mungkin setengah-setengah smart, ada yang mungkin menurut yang ini nggak smart, misalnya seperti itu. Tapi kata-kata tadi seharusnya atau misal semestinya netizen itu smart. Jadi yang smart siapa? Lutfi. Jadi maksud saya, ini bukan permintaan maaf, ini cuma pembenaran. Mas, tapi dari cara dia berbicara ada ketakutan nggak sih Mas? Karena dia kan selama ini diserang terus nih. Dibully, serang juga. Ada ketakutan nggak Mas? Saya lebih melihat bahwa yang muncul bukan takut, yang muncul adalah marah ekspresinya. Jadi misalnya ketika dia begini, narik nafas sekaligus bibirnya ini menipis, penanda bahwa seseorang itu mengeluarkan sebuah emosi anger atau marah itu adalah ketika ini aku mengencang sedikit, ada ketegangan tense di sebelah sini, dan kemudian bibir itu menipis kayak gini. Gitu. Itu lebih cenderung marah. Kalaupun misalnya dia kayak merasa kayaknya kayak bingung kayak sekarang, ekspresi utamanya tetap marah. Jadi sebetulnya dia melakukan klarifikasi itu sekali lagi bukan menyatakan permintaan maaf atas sensasi yang dibuat, tetapi ingin menampilkan bahwa dia marah atas respon dari netizen. Nah, saya nggak bilang bahwa Lutfi salah, netizen benar, atau sebaliknya. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah cara dia meminta maaf itu tidak proper sebagai sebuah permintaan maaf. Itu satu. Yang kedua,
kenapa kalau memang misalnya mau berbuat tanda petik baik gitu ya, supaya nggak ada orang menggunakan itu untuk merendahkan martabat orang lain, untuk ngomong kotor segala macam, itu sebetulnya tidak memenuhi harkatnya, karena orang menggunakan kata anjay itu untuk macam-macam akhirnya. Anjay, masakannya gitu banget. Walaupun sekali lagi saya garis bawahi, Kirdi Putra tidak suka kata-kata itu gitu. Saya nggak nyaman ada orang yang ngomong anjay, onja-enjoynya gitu. Saya nggak nyaman. Tapi bukan berarti saya harus bertindak nggak adil, nggak fair. Kata-kata anjay bisa dipakai untuk memaki orang, bisa gitu. Orang ngomong singkong aja maki orang, dasar singkong gitu kan bisa untuk maki orang gitu. Ya, semua kata bisa untuk maki-maki orang gitu. Dasar keong gitu misalnya, untuk ngatain orang yang lambat. Nggak harus anjing, nggak harus anjay, nggak harus anjrit. Kenapa nggak yang lain? Kalau dibilang bahwa ingin mencegah supaya tidak generasi muda, remaja gitu, seolah-olah ini teknik komunikasi luar biasa. Menggunakan sebuah komunitas atau populasi yang lebih banyak seolah-olah mewakili suaranya, kemudian untuk menjadi sebuah pembenaran. No, itu teknik komunikasi, itu teknik mass communication, itu teknik penggalangan opini publik. Kalau misalnya mau beneran untuk care sama remaja, buat saya ya Pak, itu dong mulai bahas dong, ketika mulai berantem soal dari zaman-zaman politik itu mencebong, kampret segala macam, itu kan penggunaan bahasa juga. Loh, kenapa dia nggak mulai dari situ? Lebih jelas, lebih banyak manfaatnya. Kalau buat saya simpel, ini ada sebuah hal yang lagi naik daun, naik band ke atas aja sih buat saya. Mas, minta maaf ini kan mungkin berasal dari penyesalan, tapi yang Mas lihat dari seorang Lutfi ini ada penyesalan nggak Mas dari yang dia buat konten edukasi seperti ini? Kalau buat saya tidak ada penyesalan, yang muncul adalah emosi penyesalan itu sadness, sedih gitu. Ini emosinya adalah emosi lebih kepada marah, tetapi marah juga ada karena munculnya terlalu sering. Buat saya bahwa emosi marahnya bahkan cenderung tanda petik kayak dibuat-buat malahan. Jadi gini, itu kan opini saya, Tapi sebetulnya yang ditampilkan itu misalnya begini, terus kayak gitu, itu gaya sinetron banget gitu loh. Jadi buat saya ini acting yang ini drama sih. Ya, ini klarifikasi ini mungkin bahkan sudah diprediksi sebelumnya perlu ada klarifikasi. Tapi kan sekarang kita suka ya ada drama kayak gini, ada netizen yang begini, kemudian Instagramnya diblok dan sebagainya, malah jadi naik kan habis itu. Ya, seru aja. Nah, terakhir Mas, menurut Mas Kidi yang lihat, apakah Lutfi seorang cerdas atau seperti apa Mas? Buat saya dia cerdas karena bisa memanfaatkan momen untuk menggunakannya jadi sensasi, orang kemudian melihat ke arah Lutfi. Kalau buat saya ya hal-hal kayak gini, kalau saya pribadi, saya begitu dapat konten seperti itu, nggak saya sebarin kemana-mana, buat saya nggak ada prestasinya. Karena sekali lagi, saya selalu menganut bahwa ada orang yang naik dengan sensasi, ada orang naik dengan prestasi. Buat saya, ini sensasi, bukan prestasi. Mas, ini kan belakangan ini memang dia didukung sama Komnas Anak. Dari yang Mas lihat sendiri, Lutfi ini maksudnya, maksudnya gue ada yang backup nih Komnas Anak, gue seneng nih ada yang support gue juga gitu. Terus yang Mas Kidi lihat, maksudnya dia suka dengan hal itu, apa memanfaatkan hal itu, apa gimana Mas? Gini, kalau kita bicara bahwa siapa pendukungnya ya, salah satunya misalnya katakan disupport oleh Komnas PA, Komnas Perlindungan Anak. Jawabannya enggak juga. Ini kan sebetulnya ada sebuah kepentingan yang sebetulnya sama di satu sisi ya. Satu sisi ada dua lingkaran besar nih. Komnas Anak ini kepentingan Lutfi. Ada yang beririsan. Komnas Perlindungan Anak itu punya sebuah katakanlah kepentingan, yaitu melindungi anak dan remaja dari kemungkinan mereka. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,